Ada 9 kabar gembira mulai hari ini, spesial akhir tahun 2022. Nah, kira-kira ada 9 kabar apa ya teman-teman? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita bantuan yang pertama yang akan cair di bulan Desember 2022 ini adalah bantuan PKH tahap yang keempat. Nah, bantuan PKH sebelumnya dicairkan melalui kartu ATM KKS Merah Putih ya. Nah, namun pada pencairan PKH tahap keempat ini dicairkannya secara tunai di kantor pos daerah masing-masing. Nah, untuk mencairkan PKH tahap keempat ini kalian harus mendapatkan surat undangan terlebih dahulu ya dari pihak kantor pos setempat. Nah, dan pencairan PKH ini dibarengkan dengan BLT BBM tahap kedua serta BPNT alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan BLT BBM tahap yang kedua. Nah, bantuan BLT BBM tahap yang pertama sudah cair di bulan sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang di bulan Desember ini ada pencairan BLT BBM tahap yang keduanya. Nah, kemudian bantuan yang ketiga adalah bantuan BPNT atau sembako ya teman-teman. Nah, bantuan BPNT juga sama, ini dibarengkan dengan BLT BBM tahap yang kedua, pencairannya di kantor pos Indonesia. Nah, untuk bantuan BPNT ini besarannya adalah sebesar Rp600.000 ya teman-teman, yaitu untuk 3 bulan sekaligus. Jadi untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi 3 bulan ini dicairkan langsung di kantor pos masing-masing ya teman-teman secara tunai. Nah, kemudian bantuan yang keempat yang akan cair di bulan Desember 2022 ini adalah bantuan PBI ya teman-teman, atau penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nah, jadi bantuan PBIJK adalah merupakan bansos yang bukan berupa uang tunai ya teman-teman, melainkan berupa bantuan iuran kesehatan. Nah, bantuan iuran kesehatan ini ditanggung oleh pemerintah. Nah, bansos ini akan disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada peserta BPJS Kesehatan ya teman-teman, dan dapat dimanfaatkan oleh penerima PBIJK untuk berobat secara gratis di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PBI atau tidak, kalian bisa cek di link cekbansos.kemensos.go.id ya teman-teman. Nah, kemudian bantuan yang kelima yang akan cair di bulan Desember ini adalah bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk para KPM, PKH maupun BPNT yang anaknya menerima bantuan PIP, coba dicek ya teman-teman apakah masuk ke dalam SK pemberian atau tidak. Nah, karena untuk yang cair di bulan Desember ini adalah untuk para pemilik kartu KIP yang namanya sudah terdaftar di SK pemberian. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar di SK pemberian atau tidak, kalian bisa cek ya teman-teman di operator sekolah masing-masing atau di linknya pip.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian bantuan yang keenam yang akan cair di bulan Desember adalah bantuan sosial permakanan atau bantuan untuk lansia tunggal. Nah, bantuan sosial permakanan ini untuk para KPM lansia tunggal sudah mulai dicairkan dari bulan November 2022 kemarin ya teman-teman. Nah, dengan nominal yaitu sebesar Rp21.000 per hari dan dicairkan berupa makanan. Nah, dan berupa makanan ini diberikan 2 kali ya teman-teman dalam 1 hari. Nah, maka jika ditotalkan Rp21.000 per hari dikali 1 bulan adalah sebesar Rp651.000 per bulan. Nah, tentunya ini untuk KPM lansia tunggal yang tidak dapat bantuan PKH maupun BPNT. Nah, kemudian bantuan yang selanjutnya adalah bantuan untuk anak yatim piatu. Nah, bantuan anak yatim piatu ini adalah sebesar Rp200.000 per bulan ya teman-teman. Nah, kemudian bantuan yang selanjutnya adalah bantuan penyandang disabilitas berat. Nah, bantuan ini juga sama seperti untuk bantuan lansia tunggal ya, yaitu bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas tunggal. Nah, kemudian bantuan yang selanjutnya adalah bantuan subsidi upah ya, atau bantuan BSU tahun 2022.
Nah, bantuan BSU ini adalah sebesar Rp600.000 ya teman-teman besarannya, yaitu satu kali pencairan saja. Nah, untuk menerima bantuan BSU di tahun 2022 ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan memiliki KTP. Kemudian yang kedua, peserta aktif jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, jadi kalian harus terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan yang aktif sampai dengan bulan Juli 2022. Kemudian yang ketiga, gaji paling banyak 3,5 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Kemudian yang keempat, bukan PNS, TNI, atau Polri. Kemudian yang kelima, belum menerima program Kartu Prakerja, program PKH, dan bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk menerima bantuan subsidi upah tahun 2022 ya teman-teman. Dan untuk mengetahui apakah kalian terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak, kalian bisa cek di linknya kemnaker.go.id atau di bsu-bpjs-ketenagakerjaan.go.id. Nah, jadi itu adalah 9 bantuan yang akan cair di bulan Desember tahun 2022 ini ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.